Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang lanjutan series TikTok Elo Moyo. Ini udah sampai part 2. Ini gambaran 3 dimensinya. Jadi pas turun itu mau ke arah dalangan awalnya karena posisi hujan, jadi mau ke ini seperti ini kurang lebih. Nah, ini base camp arcade atau dalangan. Kalau jalur jalan kakinya naiknya lewat karena kemarin jalannya rungkut, akhirnya mencoba ke jalan yang lurus. Nah, ini nembus jalan raya harusnya, tapi ternyata lebih ekstrim. Itu akhirnya balik lagi ke jalan ini lebih paling ekstrim lagi. Akhirnya kembali lagi ke base camp asal lewat jalur yang naik. Untuk video real Malaysia seperti ini kurang lebih. Jadi ini kita posisi di puncak dan berkabut, terus gerimis ini karena kita memutuskan untuk lewat jalan raya. Jadi awalnya kita itu mau nembus jalan raya lewat jalur Ardat. Nah, ini kalau ke kiri itu jalur arsal, kita lurus. Jadi jalur Ardat ini sebenarnya malah jalur awal pendakian, tapi nggak tahu kenapa malah Ardatnya mati, yang masih hidup malah arsal. Jadi kalau menurut peta itu di sini ada jalan tembus menuju jalan raya. Karena hujan kita pengen lewat jalur yang lebih enak, tapi ternyata malah jalurnya Ardat ini ketutup semua, ini nggak kelihatan sama sekali. Kalau Mas Ramu ya sebenarnya biasa langsung terabas, cuman ini ada Mas Ismail yang ragu-ragu, akhirnya kita balik lagi. Tapi nyoba tetap menuju ke jalan raya, tapi nyoba yang lurus puncak, lurus ke arah tower ya. Ternyata ini hujan deras, langsung skip, kita pakai mantel. Kita nyoba jalan yang lurus dari puncak itu, lurus terus, nanti belok kiri itu tembus jalan raya. Jadi cukup lama di puncak ini karena tadi tuh nunggu kabutnya hilang buat ngedrone. Kabutnya tuh buka nutup 3 hari 2 malam kurut kita ngotong terlalu hujan, kabut, angin, terus full 3 hari 2 malam. Melewati Ungguan. HP mau apa? HP gue kamu nih Ini karena kita memutuskan untuk lewat jalan baru lagi, kita harus berpedoman dengan peta. Cek HP dulu, tapi kondisi hujan agak susah ini jalannya. Harus dimasukkan ke plastik pengaman, jadi
HP-nya tuh masukkan ke plastik anti air itu loh, biar bisa digunakan dalam kondisi hujan. Kita lanjutkan. Setelah melihat peta ini, kita lanjutkan perjalanan menuju jalan raya. Ini kita nyusuri punggungan ini. Ini kanan kiri jurang, memang benar jurang, bukan karena efek ini planet, memang aslinya memang kayak gini, cuman ini ditambah ini planet jadi melengkung. Suara rusak-rusak ini suara, sebenarnya hujannya nggak terlalu ekstrim, cuman karena mungkin kena kamera jadi agak horor suaranya. Ini termasuk ada air yang menempel di lens buat Saya mobil kenal. Jadi seller di mobil. Kenal kurangi. Aku khawatirnya malah sing mau jalan mobil ini. Tapi aku rasa belok peta aku jadi HP-nya tak padai plastik. Kamu jadi plastik yang tas. Plastik HP. Aku mau lu sing warna ireng mau jogo paling sebelah botol. Botol. Kamu ketemu. Ketemu kan? Ini bukan adegan tidak senonoh atau adegan sunat ya, tapi ini adegan Mas Ramu memasukkan HP ke dalam plastik pengaman dari air. Jadi memasukkannya kan tidak boleh di tempat terbuka karena kondisi hujan seperti ini, harus di tempat yang ada iup-iupan. Karena di sini nggak ada iup-iupan, ya harus dibalik mantel, dan nggak mungkin di mantelnya Mas Ramu sendiri karena nggak bisa melihat. Akhirnya ini numpang di mantelnya Bang Ismail. Jadi Mas Ramu masukkan HP ke dalam kantong plastik waterproof, tapi dialang-alangi atau dilindungi dari hujan dengan mantelnya Bang Ismail. Nah, itu udah selesai. Betul. Setelah memasukkan HP ke dalam sarung pengaman hujan, terus melihat peta, kita lanjut perjalanan lagi. Ternyata ini jalannya bener lurus ke sana. Jadi model pengamannya ini kayak ini kalung nemtek,
kalau ngelem tag perusahaan gitu kan, bukan cuman sih, jadi kayak kalung name tag yang pakai tali itu kan, kalung yang dari tali, terus tempat name tag-nya itu isinya plastik kotak itu. Nah itu nanti dimasukkan HP, jadi ini bisa digunakan dalam kondisi hujan seperti ini, aman, HP-nya nggak kehujanan. Jadi sambil jalan gitu nanti bisa dilihat petanya, bukan petanya sih ya, tetap aman menggunakan HP. Bahkan itu di depan tuh ada siluet dari puncak tower Gunung Telomoyo. Jadi di plastik-plastik tertentu itu aman untuk digunakan fotografi dalam kondisi hujan. Ini tadi kita skip, jadi kita tadi kan lanjut terus ternyata jalannya lebih ekstrim, nggak ke syuting ternyata, ini memory cardnya mungkin itu pas kondisi baterainya habis nih ternyata. Jadi itu tadi kita lurus terus sampai mentok ketemu tebing agak curam turunnya. Mas Ramu sih oke-oke aja, cuman Bali Bang Ismail itu ragu-ragu, agak-agak takut, itulah istilahnya seperti itu, tapi bisa maklum sih karena jam terbang. Akhirnya kita memutuskan kembali melewati jalur Arsal, jalur di mana tadi kita naik. Ini kita udah sampai di pos sampai di batas pos Tugu berarti ya. Ini nggak syuting tadi, turunnya di Tanjakan Kasmaran sama di Sunrise Camp tadi tidak syuting, pas balik langsung skip ke sini. Nanti beberapa video akan kita cepatkan atau mungkin kita skip untuk langsung menuju ke POV tertentu yang nanti akan Mas Ramu sampaikan, insya Allah. Kita masih berjalan di Punggungan dengan kabut syahdu. Kita kasih background musik dulu aja, gimana ini, kita kasih musik horor-horor mungkin ya. Sampai di sini kita
buatkan full speed saja ini, nanti sampai ketemu POV yang menarik Mas Ramu sampaikan. Kita udah sampai di pos 3 ini. Mulai gerakan lambat dulu. Nanti kalau ada yang menarik, kita gas lagi ya, kita sampaikan lagi. Sementara kita ini pos 3 nya ya, sementara kita gas dulu lagi gambarnya sampai nanti ketemu POV selanjutnya. Kita kasih iringan dulu. Kita masih menuruni perjalanan dari pos 3 menuju pos 2 ini. Kondisi jalan terap-terapan dari tanah tapi udah dipaculi gitu, membentuk kayak anak tangga, tapi kelihatannya masih agak licin buat Bang Ismail itu di depan, dia agak bergoyang-goyang jalannya.
Ini Bang Ismail menggunakan sepatu lokat atau sepatu lari kota city run ya. Kalau Mas Ramo pakai sepatu lokat, nggak tahu merek apa ini, harga 90 ribuan. Jadi kalau mendaki itu sebenarnya ada standarnya. Kalau untuk pendakian itu paling aman itu pakai sepatu lokat atau high cut. Sebenarnya itu lebih aman dari benturan dengan batu atau dengan akar. Tapi kadang orang itu kenyamanannya berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman menggunakan sepatu lokat trail run itu. Kalau trail run kan dia ringan, sepatunya ringan dan tapaknya memang didesain untuk trail. Ada juga orang yang lebih suka menggunakan sandal jepit kayak porter Rinjani itu. Kalau Mas Ramu lebih suka yang pakai yang middle cut. Kalau teman Mas Ramu malah ada tuh pakainya sandal krok. Tahu kan gimana licinnya sandal krok kalau kena air. Dia malah dipakai untuk mendaki. Tapi dia jalan cepat sekali walaupun pakai sandal krok gitu. Aneh sekali. Teman dari Sidoarjo, Pasuruan. Ini sampai di sini kita full speed lagi ini, nanti sampai ketemu POV selanjutnya. Ini kita sudah hampir sampai di pos 2. Ini jalannya sudah landai. Kita masuki hutan pinus, kawasan hutan pinus ya. Ini jalannya siksak gitu kayak es atau gitu. Nanti pos 2 dan depan kita break sebentar.
Setelah istirahat lumayan apa ini, lumayan sedang lah, bisa menarik nafas dan ngobrol-ngobrol sebentar. Kita lanjutkan lagi perjalanan turun. Suasananya masih syahdu ini sehabis hujan. Ini posisi udah reda sebenarnya, makanya ini kerodongnya kita buka. Kerodong, kupluk, kupluk apa namanya yang penutup kepala itu, tapi karena masih basah dan males nyepot, kita masih pakai mantel ini. Kita turun menyusuri hutan pinus. Kita full speed lagi aja ya, nanti kalau ada POV yang bagus kita sampaikan lagi. Dari kejauhan nampak ada pendaki mau naik ke atas, kita minggir dulu biar mereka naik, kita kasih jalan. Jadi ternyata itu ada 2 pendaki wanita sedang naik, jam segini dia baru naik. Apakah dia TikTok atau ngecamp nggak tahu. Kalau ngecamp mungkin masih worth it, sampai atas surup itulah istilahnya, bisa mendirikan tenda. Kalau TikToknya jelas nggak cukup waktunya kalau jam segini masih nyampe sini. Kita lanjutkan lagi full speednya, nanti kalau ketemu POV yang baru kita sampaikan kembali. Kita udah meninggalkan hutan pinus, kita mau masuk di hutan bambu ini. Ini udah tanda-tanda mau masuk pos 1. Wih, waduh, ketutupan nih. Ternyata Bang Ismail kepleset. Belum jajan. Oh, kudu bawa banyu ke ngisor. Biasanya kalau sudah kepleset itu dia akan kepleset lagi. Kita lihat.
soalnya masak terus gue ganti kotor padahal ini gue orang berair. Wah Mas Arif pun gue modern nih, saya malah kancang-kancangnya gue gede, nah gue porter kayak padi orang gitu ya Mas. Tipe mana? Kang Mail tipe 2 kali ini. Wah rasa juga aku, alhamdulillah rapi tuh. Pagi ya munggah ning Gunung Rawu bareng karo Ibu Anita. Pak Andi itu toh, Lobosari. Oh, Nopal. Aku Nopal. Mandai wis ra kuat kok. Terus ini. Makanya dia nyawa porter. Porter itu sama dia. Porter itu tinggal lagi bareng-bareng toh. Masih menyusuri hutan bambu ini. Sebentar lagi kita akan sampai di pintu rimba, kelihatannya di bawah sana. Mungkin ya 3 tikungan lagi. Kalau di bawah hutan bambu gini tanahnya itu biasanya subur, banyak mengandung humus. Jadi daun-daun bambu yang jatuh itu ketika mengalami penguraian dia itu akan membentuk humus. Jadi tanah humus itu berada di permukaan tanah. Jadi tanah kemudian di antara tanah dan daun bambu itu adalah humus. Itu yang paling subur itu kalau dibuat nanam-nanam. Dan daun bambu sendiri itu bisa berfungsi sebagai ini anti hama. Ini jalannya becek ya di bawah sini. Ini udah kelihatan dari sini, ini apa, gapura pintu rimba. Hutannya bambunya, maksudnya bambunya itu besar-besar ini. Nah ini udah jalan datar, udah nyampe di pintu rimba ini. Apakah Bang Ismail akan kepleset lagi? Ya harus tentu tidak. Udah datar gini harus masa mau kepleset. Dan ini udah sampai di gapura pintu rimba Ismoyo, gerbang Ismoyong. Kita lihat sejenak di sini.
kita lanjutkan perjalanan lagi turun menuju base camp. Kali ini nanti kita akan melewati kebun warga. Ini udah mulai gerimis lagi nih kelihatannya. Kita full speed dulu aja ya, nanti kalau ada POV yang bagus kita sampaikan kembali. Kita ketemu di pertigaan. Kalau menurut peta ini jalur lama ke sana itu, cuman ini sudah ada petunjuknya sebelah kiri. Ini sebelah kirinya Mas Ramu ini ada petunjuk ke puncak mengarahnya ke Gapura yang tadi. Mungkin dicarikan jalan yang lebih landai. Kalau dilihat dari Google Earth ini memang itu yang sebelah kanan itu jalur lama itu jalur tercepat, tapi ya itu nanjak terus, bukan tercepat sih, terpendek itu belum tentu tercepat, tergantung kondisi fisik orang masing-masing ya. Ada orang yang lebih suka nanjak langsung nenggel, ada yang modelnya zigzag. Wah, Bang Ismail ternyata jatuh lagi pemirsa, maka ini bisa jadi hook. Kita lanjutkan perjalanan lagi menyusuri kebun warga ini. Kita cepatkan dulu aja, nanti kalau ada POV yang bagus kita sampaikan kembali. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me coming. Ini udah nyampe di penghujung kebun. Bentar lagi kita akan memasuki area pemukiman penduduk. Itu udah ada sampai pertigaan. Ini kita ke kanan atau lurus? Kelihatannya ke kanan sih. Ternyata lurus bukan belok kanan. Mas Ramu agak lupa.
Biasanya kalau kondisi seperti ini Mas Ramu itu langsung buka peta, lihat jalurnya ke kanan atau ke kiri atau lurus. Tapi karena ini ada Bang Wail yang bisa dimintai pertimbangan, ya ini Mas Ramu masih tengok-tengok, mengingat-ingat jalan. Tapi kelihatannya memang bener yang ini sih, yang harusnya yang lurus. Tapi aku aslinya tok karo ngecam ini seneng ngecam aslinya ya. Nah ngecam ini santai loh, orang buru-buru. Tapi kalau ini kan kata fisik. Aku bawa drone, bawa macam-macam ya aku. Longsor ubi. Oh. Ibunya tadi itu sedang panen kacang panjang, sama nunjukin kalau di depan itu ada longsoran. Ini sebelah kiri ini kebun kacang panjang tumpang sari ya kelihatannya. Yang di bawah itu apa? Tomat atau lombok? Biasanya lombok sih, tapi itu bukan lombok. Ini gudang penyimpanan pupuk sebelah kiri. Ada jalur percabangan. Oh ini adalah yang ditunjukkan sama ibunya tadi, longsor tanahnya. Jadi mungkinan tadi di bawah sini hujannya agak deras tadi. Memang di atas juga deras sih sebenarnya. Nah itu sudah nampak perumahan warga. Berarti kita udah nyampe di penghujung kebun ini, bener-bener di penghujung. Kita sebentar lagi masuk pemukiman dan sampai di base camp. Ini longsorannya ini. Penting aku nih gunung pernah deh. Tanda sebelah gua. Apa? Mabangi. Apa? Alamu mulai dah masuk. Alamu pun. Alamu pun lana masuk ke tendang. Kita udah masuk jalan Plester ini, sudah diplester sama warga sini. Ini kanan kiri ada pipa ya, berarti ini ada saluran air. Teman nggak tahu dia ngambil air dari mana, soalnya di atas tadi itu kan nggak ada sumber air. Kalau yang di jalur Watu Lumpang itu ada air Watu Lumpang atau Watu Tumpeng ya, pokoknya jalur sebelahnya inilah. Itu kemarin malah Mas Ramu dan Mas Bang Ipul itu sempat mendokumentasikan di kayak gua kecil itu kan, terus ada air yang ngalir dari situ. Kapan-kapan sih Mas Ramu pengen lewat jalur itu lagi, pengen nembus ke sunrise campnya jalur Arsal. Ini udah nyampe di perempatan. Sebelah kanan ini base camp yang lama, rumah kanan ini. Kita lurus saja. Dan itu bangunan base campnya sudah nampak. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjutkan ke part berikutnya, kemungkinan part ngobrol-ngobrol, tapi kita lihat dulu apakah hasilnya bisa ditampilkan atau enggak, karena kadang-kadang itu
Ya biasalah kendala teknis, mungkin kita selingi dulu, tapi ini kan Patelemo yang kedua, mungkin nanti akan ada selingan video acara yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.